Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Tidak akan ada seorang pun melainkan dia pasti akan mendapati baik banyak maupun sedikit dari fitnah-fitnah tersebut. Selagi ia berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menghadapi berbagai macam fitnah. Oleh karena itu, di antara bentuk kasih sayang dan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah dengan beliau mewanti-wanti umatnya dari terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Beliau memperingati kita dengan amat keras agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam berbagai macam fitnah yang kita hadapi di dunia ini. Dan tak ketinggalan beliau juga memberikan solusi dan jalan keluar apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai macam fitnah. Di antara solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian dalam melakukan amal saleh. Dahululilah fitnah-fitnah yang ada. Sebelum datang fitnah tersebut, maka persiapkan diri kalian, bekali dan bentengi diri kalian dengan amal saleh. Kalian perbanyak amal saleh sebelum kalian tersibukkan dengan berbagai macam fitnah. Dikarenakan fitnah jika telah datang, maka seorang hamba tidak akan mampu melakukan banyak dari amal saleh. Setidaknya dia akan terkurangi dari sebagian amal saleh yang biasa dia lakukan sebelum datangnya fitnah. Sehingga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita untuk membekali diri kita dengan banyak melakukan amal saleh selagi kita mampu, selagi kita bisa melakukannya sebelum datang perkara-perkara yang akan menyibukkan kita dari melakukan amal saleh. Dan fitnah tersebut bukanlah fitnah yang main-main. Fitnah tersebut digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat, sebagaimana beliau mengumpamakannya dengan kaqita'il lailil
potongan malam yang begitu gelap. Kita tidak tahu dari arah mana kita didatangi oleh fitnah tersebut. Ada yang didatangi oleh fitnah tersebut dari arah harta dan dunia. Ada yang didatangi oleh fitnah tersebut dari arah istri dan anak-anaknya. Ada juga yang diuji dengan yang lain-lainnya, sehingga ia tersibukkan dari melakukan amal saleh. Ketika datang fitnah tersebut, maka seorang hamba tidak mudah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang keliru, mana yang lurus. Dikarenakan begitu gelapnya fitnah tersebut seperti potongan malam. Fitnah tersebut digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai fitnah yang amat menakutkan, sebagaimana gelapnya malam yang akan menggelincirkan kaki seorang hamba. Ketika ia berjalan tanpa membawa cahaya dan penerang, maka hampir dipastikan ia akan terjerumus ke dalam lubang. Tidak akan ada yang selamat ketika datangnya fitnah tersebut. Kaqita'il lailil mudlim. Gambaran fitnah tersebut adalah seperti potongan malam yang amat gelap. Seorang hamba tidak akan mampu melihat mana jalannya yang benar. Apakah ia masih di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ia telah bergeser menuju jalannya syaitan? Waliyadzubillah. Oleh karena itu, sebelum datang hari-hari fitnah tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak amal saleh. Dikarenakan jika telah datang hari-hari fitnah, maka seorang hamba akan sangat kesulitan untuk menambahi amal salehnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya fitnah tersebut, sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan keadaan seorang hamba ketika ia tidak selamat dari fitnah yang ada. Maka kata Rasulullah SAW, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, atau yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di hari-hari fitnah tersebut, ketika seorang hamba tidak mampu lagi melakukan amal saleh, maka bisa jadi di waktu sore dia masih dalam keadaan mukmin, namun di waktu paginya, keesokan harinya, ia telah berubah menjadi seorang yang kafir. Waliyadzubillah. Tidak butuh waktu yang lama, hanya satu malam saja keadaannya langsung berubah secara drastis. Yang tadinya ia masih di atas keimanan, keesokan paginya ia telah berubah menjadi seorang yang kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia masih ke dalam keadaan mukmin, kemudian di waktu sorenya, belum lagi tenggelam matahari, dia telah berubah menjadi seorang yang kafir. Apa sebabnya? Sebabnya adalah fitnah. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya demi mendapatkan sepotong dari dunia. Dia menjual agamanya demi mendapatkan bagian yang tidak seberapa dari dunia ini. Dia rela untuk menukar apa saja yang dia miliki, asalkan ia mendapatkan dunia yang ia cari. Waliyadzubillah. Begitu murahnya agamanya, padahal dunia dan seisinya, baik itu emasnya ataupun peraknya, baik itu wanitanya maupun istananya, baik itu bangunannya maupun kendaraan mewahnya, semuanya yang ada itu hanyalah sedikit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul mata'ud dunya qalil. Katakan wahai Nabi bahwasanya perbendaharaan dunia itu seluruhnya adalah sedikit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang yang bodoh. Ia menukar sesuatu yang paling berharga yang dia miliki hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit dan juga tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu dikatakan al-arad, li'annahu ya'ti summa yuzid summa yazid. Ia datang kemudian dia menghilang.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan peringatan sekaligus motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal saleh sebelum datang hari-hari yang akan menyibukkan kita dari melakukannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh sebelum datangnya hari-hari fitnah, maka di dalamnya terdapat beberapa manfaat dan faedah. Di antaranya adalah bahwasanya ini termasuk intihazul fursah, termasuk dalam bab menggunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Selagi kita masih mampu, maka ambillah dan manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan tersebut, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kamu keesokan harinya atau beberapa hari yang berikutnya. Dan juga dengan seseorang bersegera melakukan amal saleh ketika ia masih mampu melakukannya sebelum datang hari-hari yang akan menghalanginya dari amal saleh, maka akan dicatatkan untuknya apa yang dahulu biasa dia lakukan ketika ia terhalangi dari melakukannya. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau dia melakukan safar, maka akan dituliskan untuknya apa dan pahala yang biasa dari amalan yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Padahal dia tidak melakukan hal yang sama, namun dikarenakan kebiasaannya dahulu ketika dia masih sehat dan ketika dia mukim, dia biasa melakukan amal saleh, maka tatkala ia terhalangi dengan sebab sakit ataupun safar, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatatkan untuknya pahala yang biasa dia lakukan ketika dia sehat maupun ketika dia mukim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bersegera melakukan amal saleh ketika lagi mampu, dan juga sebelum datangnya hari-hari fitnah yang akan menghalangi kita dari melakukan amal saleh, maka kita akan selamat dari yang namanya penyesalan. Kita tidak akan menyesal kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebagian orang kelak pada hari kiamat mengatakan, "Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Sebagian manusia pada hari kiamat ketika dia melihat apa yang ia bawa berupa amal saleh tidak mencukupi untuk dirinya, maka ia hanya bisa mengatakan, "Duhai meruginya diri ini. Duhai meruginya diri ini ketika di dunia dia menyia-nyiakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menerjang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya diri ini ketika di dunia diberi kesempatan, kemudian tidak mengambil dan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya." Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyesalan yang seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Aqimus shalah.